Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak saudara, mari kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, jangan tawar hati. Nats Alkitab terdapat di dalam Amsal 24 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang pasti pernah mengalami tawar hati, apalagi ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Tawar hati adalah suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan yang mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Bisa karena masalah yang datang silih berganti, bisa karena kekhawatiran, kecemasan, bisa karena hilangnya kepercayaan, bisa karena masalah finansial, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, dan bisa karena doa yang belum dijawab oleh Tuhan seperti yang diharapkannya. Sehingga akibat dari orang yang sudah tawar hatinya, ia tidak lagi memiliki semangat, tidak memiliki pengharapan, kehilangan daya juang atau patah semangat, kehilangan kekuatan, kehilangan keberanian dan kepercayaan diri. Firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi saudara, kalau kita renungkan kalimat firman Tuhan ini, jelas sekali ini membawa kita kepada pengertian bahwa jika kita menyerah kepada keputusasaan di saat yang sangat sulit, maka kekuatan kita akan sangat berkurang. Dan kalau kita tidak bisa pulih dari tawar hati, maka ini akan menimbulkan kerusakan kepada kesehatan kita. Berbagai macam penyakit seperti frustasi, depresi, kecemasan berlebihan, dan insomnia alias tidak bisa tidur. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita agar kita jangan menjadi tawar hati. Memang tidak bisa dipungkiri, keadaan-keadaan ataupun kondisi-kondisi yang tidak mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan cenderung membuat roh kita menjadi lemah. Sebenarnya, pilihan kita atau respon kita di masa kesesakan akan sangat menentukan masa depan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Dalam perjalanan hidupnya setelah ia bertobat dan mengabarkan Injil ke bangsa-bangsa, Paulus seringkali mengalami situasi yang sangat sulit, bahkan bisa dikatakan nyawanya bisa menjadi taruhannya. Tetapi meskipun ia harus menghadapi masalah dan penderitaan, ia tetap bertahan. 2 Korintus 4 ayat 16-18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pertanyaannya, apakah kunci yang membuat Rasul Paulus tetap bertahan? Perhatikanlah apa yang Paulus ucapkan, yaitu tentang manusia batinia yang dibaharui dari sehari ke sehari. Apa maksudnya saudara? Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa betapa perlunya kita menguatkan batin kita, yaitu manusia roh kita secara terus-menerus. Karena ketika batin kita kuat, maka kita mampu mengantisipasi setiap persoalan, pergumulan, dan tantangan dari keputusasaan. Saudara, Rasul Paulus tidak mengalami hanya 1 atau 2 kali tantangan dalam pelayanannya, tetapi banyak sekali. Namun coba perhatikan di dalam Alkitab, apakah karena tantangan yang datang silih berganti itu membuat Paulus menjadi putus asa dan mundur dari iman percayanya? Kita tahu bahwa Paulus juga manusia sama seperti kita saudara. Pastinya ia tidak selalu merasa kuat dan tabah. Namun Paulus mengerti bahwa meskipun tubuh jasmanianya semakin merosot, tetapi rohnya, batinnya harus semakin perlu dikuatkan. Sama halnya ketika Daud di Ziklag dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 25. Ia melihat Ziklag dibakar dan penduduknya ditawan, termasuk kedua istri Daud.
Sementara Daud sangat terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu. Sangkin pedihnya hati mereka melihat keluarga mereka ditawan oleh musuh. Tetapi Alkitab menulis bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan untuk menghadapi kesulitannya. Saudaraku, persoalan, pergumulan, dan tantangan apapun dapat membuat kita tawar hati. Tetapi firman-Nya berkata hari ini kepada kita semua, pendengar setiap penuntun kehidupan setiap hari, agar kita jangan tawar hati. Karena dengan begitu, maka masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 24 ayat 14. Saudara, Abraham Lincoln, salah satu presiden Amerika, pernah berkata, bukan berapa kali Anda jatuh, tetapi yang terpenting berapa kali Anda bangkit. Mungkin kita pernah jatuh, kita pernah lemah, kita pernah menyerah, tetapi pemenang harus bangkit dan selalu mau bangkit lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami tawar hati? Mungkin saudara bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari perasaan tawar hati ini? Pertama, belajar bersyukur kepada Tuhan. Saudara, salah satu mengapa orang menjadi tawar hati bisa saja dikarenakan ia tidak dapat bersyukur dengan keadaannya. Tidak seorang pun yang kebal dari masalah, namun kita harus berani mengucap syukur atas segala hal yang kita alami. Mengucap syukur karena kita yakin Tuhan punya rencana yang terbaik, walaupun terkadang kita merasa berat. Kedua, apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari perasaan tawar hati ini? Mendekatlah kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan akan membuat kita tidak terpaku kepada beban masalah, tetapi kita akan belajar melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari perasaan tawar hati ini? Tidak selalu melihat apa yang kelihatan, yaitu persoalan, pergumulan, dan tantangan, karena semuanya adalah sementara, saudara. Tetapi perhatikanlah apa yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan kekal bagi orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Pada akhir renungan ini, marilah kita kuat dan jangan tawar hati. Hargai setiap kasih karunia Tuhan jika kita mau keluar sebagai pemenang, karena kehidupan kekal di surga menanti kita orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajar dan menguatkan kami agar kami tidak tawar hati meskipun kami diperhadapkan dengan kesesakan. Karena firman-Mu berkata, orang yang tawar hati pasti kehilangan kekuatannya. Bapa, bawa mata kami terus memandang kepadamu agar kami kuat, dan teguhkanlah hati kami agar kami tetap percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.